Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Sani Putri dengan NIM 221331014 dari kelas 3 ATC. Saya akan menjelaskan hasil praktikum Sistem Komunikasi Multimedia atau Sistem dan Teknologi Multimedia pada modul 6, yaitu tentang Elias Gamma dan Elias Delta bagian encoder. Di sini sudah terlihat bahwa instruksinya seperti ini, bisa dibaca, dan pendahuluannya Elias Gamma coding. Metode ini dikembangkan oleh Peter Elias dengan teknik pengodean bla 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 bla. Langsung saja saya akan menjelaskan setiap fungsi dari kode yang telah saya tulis di sini, yaitu untuk menciptakan output seperti ini. Nah, langkah-langkahnya seperti ini, dan saya akan menjelaskan setiap fungsi dari kode ini. Pada program ini, kita menerapkan Elias Gamma dan Elias Delta encoding untuk mengkode data numerik dalam bentuk integer yang menjadi representasi biner yang lebih efisien. Nah, berikut ini programnya. Sebelum itu, fungsi Elias Gamma encoding. Fungsi Elias Gamma ini menerima satu angka input sebagai parameter ini, kemudian mengenkodenya dengan teknik Elias Gamma encoding. Nah, ini langkah-langkahnya dari sini sampai sini. Ini itu fungsinya untuk menerima satu angka input sebagai parameter, kemudian mengencode-nya dengan teknik Elias Gamma encoding. Selanjutnya, nah, apa maksud dari gamma result ini? Gamma result ini adalah variabel untuk menyimpan hasil encoding, sedangkan biner merupakan representasi biner dari angka input yang diberikan, lalu dikonversi menggunakan format input B. Selanjutnya, bagian ini sampai sini, ini itu merupakan loop yang menambahkan 0 di depan gamma result sebanyak len biner. Ini berarti jumlah 0 yang ditambahkan adalah 1 kurang dari jumlah bit dalam representasi biner angka tersebut. Lalu setelah itu, setelah 0 ditambahkan, representasi biner asli, yaitu binernya disatukan dengan hasil gamma result. Nah, ini tuh untuk menambahkan representasi biner asli yang disatukan dengan hasil gamma result. Dan fungsi kemudian mengembalikan hasil ini sebagai output encoding Elias Gamma result. Yang ini. Contoh, jika misalkan input sama dengan 5, maka biner sama dengan 101. Len biner yang ini, len biner kurang 1 sama dengan 2, sehingga gamma result akan menjadi 00. Kemudian gamma result plus biner, misalkan ini, maka akan menghasilkan sama dengan 00101. Fungsi Elias Delta encoding. Fungsi Elias Delta yang menerima satu angka input dan mengencode-nya menggunakan teknik Elias Delta encoding. Langkah-langkahnya ini. Def Elias Delta input, biner format input B, and len biner panjang biner. Nah, biner ini, yang ini, untuk menyimpan representasi biner dari input, dan n untuk menyimpan panjang dari representasi biner tersebut. Nah, ini itu untuk menerapkan fungsi Elias Gamma pada panjang biner n untuk menghasilkan representasi Elias Gamma dari panjang tersebut. Nah, setelah itu terlihat di sini, gabungkan hasil Elias Gamma dan biner tanpa bit pertama.
yaitu delta result gamma plus biner 1.2. Return data result. Setelah memperoleh gamma dari panjang n, maka kita gabungkan dengan biner tanpa bit pertama, yaitu yang ini. Fungsi mengembalikan hasil gabungan ini sebagai hasil encoding alias delta. Nah, seperti itu. Bagian utama program di bagian ini, nah ini data yang digunakan, ini tuh merupakan bagian utama program. Di bagian ini akan mengkode data input dari data ini. Nah, 23, 35, 36, 44, dan 45 menggunakan kedua metode encoding. Data yang akan di-encode adalah daftar angka. Nah, di sini. Data yang akan di-encode adalah daftar angka 23, 35, 36, 44, 45 nantinya. Nah, out gamma yang ini, out gamma merupakan sebagai string kosong untuk menyimpan hasil alias gamma encoding dari setiap angka dalam data. Setiap angka i yang ini, setiap angka i di data diproses menggunakan fungsi alias gamma dan hasilnya ditambahkan ke out gamma dengan spasi sebagai pemisah. Nah, ini. Nah, seperti itu. Aduh, gimana ini? Bentar, gituin. Gak bisa ke sana. Nah, tadi out ya lama. Nah, kepencet. Nah, setelah itu yang ini out delta ini sudah. Out delta akan melakukan hal yang sama tetapi menggunakan fungsi alias delta untuk setiap angka dalam data. Lalu setelah itu yang ini hasil encoding ditampilkan di layar. Ini itu untuk menghasilkan ini nih. Di output. Di layar output. Nah, ini tuh untuk menampilkan hasil encoding yang akan ditampilkan di layar output ini. Jadi nantinya akan menghasilkan output seperti ini. Lalu setelah itu nah, di sini ada flowchart-nya, tapi saya di sini menggunakan kode program untuk membuat flowchart supaya lebih lebih mudah kalau menurut saya. Nah, ini kode program untuk membuat sebuah flowchart dan saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari kode ini. Pada kode ini, saya akan membuat sebuah diagram alir flowchart untuk menggambarkan proses alias gamma dan alias delta encoding menggunakan pustaka grafis. Nah, ini di Python. Nah, ini pada bagian ini, nah, ini sampai sini, ini tuh merupakan inisialisasi objek suatu flowchart yang dimana diagram ini merupakan objek dari pustaka grafis yang memungkinkan membuat diagram alir berbentuk grafik yang lebih yang lebih rapih gitu, yang lebih rapih untuk membuat sebuah flowchart. Yang ini parameter ini digunakan untuk memberikan komentar atau deskripsi untuk grafik ini ya. Lalu setelah itu setiap langkah proses dalam flowchart digambarkan sebagai simpul dengan bentuk yang berbeda sesuai fungsinya. Nah, di sini sudah terlihat. Dari sini sampai sini itu
Saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya dan apa maksud setiap kata-kata ini. Di sini shape oval, di sini shape oval, shape parallelogram, shape box, shape diamond. Ini tuh merupakan suatu bentuk yang akan ditampilkan di sini. Nah, mana-mana. Nah, ini oval. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini. Dan artinya, shape oval merupakan simpul awal start yang digunakan untuk start dan end pada akhir untuk menandai awal dan akhir suatu proses, maka akan menggunakan bentuk oval ini untuk awal sama akhir. Nah, shape parallelogram atau jejar genjang seperti ini merupakan input data dan tampilan output yang memiliki bentuk kalau misalkan bahasa Indonesianya itu kayak jejar genjang, ya mirip jejar genjang, bahwa ini merupakan langkah input atau bisa digunakan juga untuk output, untuk input dan output. Nah, ini input menggunakan parallelogram dan juga output juga akan menggunakan parallelogram atau jejar genjang. Shape box ini merupakan langkah proses utama seperti iterasi. Nah, iterasi, alias gamma coding, konversi bilangan, hitung panjang biner, dan banyak lagi sebagai simbol umum untuk suatu proses, maka akan menggunakan bentuk kotak atau box. Lalu shape diamond ini apa ya, kalau misalkan, nah diamond itu seperti ini. Nah, seperti ini kayak segi apa ya, kayak diamond gitu. Nah, itu tuh merupakan atau kalau misalkan mirip belah ketupat ya diamondnya, tapi diamond di sini maksudnya berlian, tapi lebih mirip ke belah ketupat kalau menurut saya. Jadi saya tulis di sini diamond yang merupakan pengambilan keputusan atau kondisi yang bercabang, maka akan menggunakan ini. Terus maksud dot node ini maksud dot node dot edge. Kalau dot node tuh ini. Nah, ini lah gitulah pokoknya itu. Terus dot edge di sini, ini itu dot edge itu untuk menyusun koneksi antar node. Ini node-nya ini untuk menghubungkan antar node. Nah, misalnya ini node 1, 2, 3 dan ini yang menghubungkannya gitu. Nah, koneksi antar setiap simpul atau setiap bentuk menggambarkan alur proses dalam suatu flowchart. Tanda panah akan mengarahkan alur dari satu simpul ke simpul berikutnya, yaitu dengan dot edge. Lalu setiap dot edge menghubungkan dua simpul. Lalu label setiap koneksi menjelaskan proses atau keputusan di setiap langkah. Nah, ini itu label tuh. Nah, ini tuh untuk menghubungkan dari misalkan kayak gini. Lihat di sini. Nah, ini dot edge-nya dari sini ke sini. Nah, sedangkan label tuh untuk ini, untuk menjelaskan proses atau keputusan setiap langkah. Nah, dari sini ke sini ini tuh apa, mulai program gitu. Dari sini ke sini apa, input data. Jadi seperti itu. Ini label, ini dot edge ke sini untuk menghubungkan gitu. Terus untuk apa ya? Nah, maksud di sini ada yang beda ya. Style dash maksudnya di sini digunakan untuk koneksi tidak dari simpul keputusan 0 menuju n, yang menandakan bahwa ini adalah jalur keluar ketika tidak ada data lagi. Ya, nah di sini terlihat
Mana? Tidak. Nah, ini dash. Jadi garis putus-putus gitu. Lalu setelah itu yang akhir ya, yang ini. Ini itu untuk merender flowchart ke dalam file gambar, untuk menampilkan flowchart ke dalam file gambar. Jadi nanti flowchartnya supaya muncul harus menggunakan kode ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Terus ini yang di bawahnya digunakan untuk menampilkan gambar hasil flowchart. Nah, jika ini kedua ini dihapus, maka akan hilang. Coba. Mana ya, kok lama ya? Jaringan. Tuh. Kalau kode program tersebut dihapus, maka tidak akan muncul gambarnya. Nah, jika dimunculkan lagi, maka akan muncul. Jadi percuma kalau misalkan sudah capek-capek mengkode ini semua, tapi tidak mencantumkan ini dan yang awal juga ini, maka tidak akan sesuai yang diinginkan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya untuk modul 6 Elias Gamma dan Elias Delta bagian encoder. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.